Halo, belakangan ini saya menerima banyak WhatsApp. Kebanyakan dari beberapa orang yang berbeda-beda dan kebanyakan adalah mengforward khotbah Pak Gilbert yang pada waktu itu dianggap melecehkan umat Islam, dan juga ada beberapa komen-komen yang negatif tentunya. Juga ada waktu beliau mengklarifikasikan itu ke MUI dan ke Pak Yusuf Kalla gitu lah. Ya. Jadi honestly saya tidak merespon sama sekali. Saya hanya menerima dan tidak menjawab apa-apa. Saya juga hanya buka sedikit kemudian saya tutup dan saya tidak mau lihat karena saya tidak mau mengganggu hati saya. Tapi kalau kalian tanya, apakah yang saya pikirkan tentang beliau, apakah saya mendukung, saya setuju atau tidak, ini yang saya mau katakan. Saya adalah tetap sahabat beliau dan saya tidak berubah. Apa yang saya tahu tentang beliau, saya tidak tahu sedetailnya atau apa, saya juga tidak mau tahu. Tetapi inilah yang saya bisa ceritakan tentang beliau dari yang saya lihat. Dari yang saya lihat ya, yang pertama, apa yang saya lihat. Jadi terus terang saya tuh tidak kenal Pak Gilbert. Saya tuh lebih tahu Pak Tony Daud tadinya. Karena saya suka beli buku-bukunya Tony Daud dan saya mendengar ceritanya. Dan ada satu hal yang membuat saya jadi pengen tahu siapakah Gilbert ini. Karena di cerita Tony Daud itu dia adalah dukun sakti yang luar biasa. Pada waktu itu dia mengirimkan dia punya ilmu untuk mematikan Pak Gilbert ini yang lagi khotbah. Dan si Pak Gilbert ini tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu ini siapa, dia juga tidak mengerti, dia hanya khotbah aja. Dan tiba-tiba ada satu cahaya putih yang melindungi dia, dan si Tony Daudnya yang terluka keras sampai dia jadi gila selama 1 tahun. Dan itu adalah kisah nyata. Itu yang saya tahu. Jadi yang saya punya impresi yang pertama tentang Pak Gilbert, bahwa beliau adalah hamba Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau beliau pendeta palsu, menurut saya, beliau sudah lama meninggal ya. Kalau hanya untuk ini, tapi yang satu hal yang saya lihat bahwa beliau adalah pendeta yang dilindungi Tuhan. Ya, jadi beliau betul-betul di shield, dan sampai sekarang Tony Daud ini telah menjadi hamba Tuhan dan telah memberkati banyak orang. Ini adalah buah pelayanan daripada beliau. Itu yang saya ketahui, yang pertama. Jadi saya kenal Tony Daud dulu, baru saya interview Pak Gilbert. Oh ya, karena direkomendasikan oleh uh, Pak Haritanu, yaitu jemaat beliau yang adalah, bukan Haritanu, Rudi Tanu, yang adalah kakak daripada Haritanu. Ya. Terus yang kedua yang saya amati, bahwa hubungan beliau dengan anak-anaknya ini sangat baik. Ya. Itu adalah nilai plus yang saya lihat yang sangat, dan mereka sangat dekat. Dia anak-anaknya merasa bahwa papanya itu apapun yang terjadi, papanya berada di belakang mereka, membackup mereka. Saya pikir itu adalah sesuatu yang baik dan indah. Itu yang saya lihat. Yang ketiga, yang saya tahu bahwa beliau itu memanjakan istrinya. Dan seperti yang saya lihat ya selama ini yang saya hospitality, jadi istrinya, jadi Renda ini, saya ceritain ya, ini cerita. Sorry Pak Gilbert ya, saya cerita ya. Renda ini sampai tidak tahu schedule pesawatnya di mana, mau pergi kapan atau apa, semuanya diurus oleh Pak Gilbert. Pak Gilbert tidak mau istrinya stres. Jadi Renda ini hanya pergi, pokoknya mengenjoy aja. Dan Renda ini memang hobinya, menurut saya dia suka shopping ya, ibu-ibu lah. Dan Pak Gilbert itu terus terang bukan dia tidak suka shopping, biasa aja gitu loh. Even saya biasanya dropping mereka ke mall, nah dia duduk aja di situ di mall, istrinya yang pergi belanja ke dalam gitu loh, si Renda. Ya biasalah ibu-ibu belikan ini untuk anaknya, belikan ini cucunya, sampai banyak barangnya juga dititip sampai sekarang masih ada di storage saya untuk cucunya gitu loh. Itu ya saya lihat ya.
Jadi Pak Gilbert ini memang manjakan istrinya. Yang kadang-kadang menurut saya uh, apa maksudnya itu tidak seperti biasanya. Misalnya aja, uh, waktu saya antar ke airport, saya jemput di airport, dia mau suruh istrinya tunggu kan kalau saya bilang oh kamu tunggu di sana aja. Dia tidak, dia antarin dulu istrinya sampai sana duduk, baru dia datang kembali. Yang menurut saya, aduh ini jadi bikin lama ini gitu. Tetapi itulah yang saya lihat. Jadi dia memang memanjakan istrinya. Apakah salah? Saya pikir tidak. Itu adalah keputusan beliau sebagai seorang suami. Yang keempat, uh, mengenai khotbah beliau lucu-lucu, ya saya tahu banyak lucu-lucunya. Uh, ya, uh, ya itu yang saya tahu bahwa itu banyak lucu-lucunya. Kelima yang saya tahu tentang beliau bahwa dia dihormati di Papua. Jadi ketika saya masih ingat pada waktu lagi tegang antara tentara dengan kelompok bersenjata, beliau dengan berani dan penuh iman mengadakan KKR di Jayapura. Saya kira KKR atau di mana Jayapura, pokoknya di Papua, di lapangan paling besar. Pada waktu itu seharusnya itu dijaga dengan tentara sebab anytime misalnya dia ditembak atau dipanah oleh OPM bisa terjadi. Bisa terjadi kerusuhan kapan aja, anytime bisa terjadi. But yet keadaan bisa dinetralisir oleh beliau tentu dengan jok-joknya beliau. So itulah yang saya lihat. Apakah beliau adalah salah dengan ini, begini-begini? Menurut saya di antara kamu 1000 khotbah mungkin satu dua dia kelewatan ke ke seleo lidah atau apa. But tapi in my opinion bahwa for sure dia tidak ada keinginan untuk mau menjelekkan atau hal apapun juga. Sebab yang saya amati sih ya secara pribadi ya saya amati ya beliau I don't think dia mempunyai intention to do that. Itu bukan menurut saya bukan itunya. Jadi itulah yang sebagai sahabat yang saya lihat dari beliau. Saya juga dengar bahwa beliau, jam tangannya katanya 3 kali harga mobil Toyota, gitu ya. Well, mungkin juga, saya tidak tahu benar, saya tidak tahu betul, saya juga tidak tahu jam tangan apa. Tapi yang saya tahu bahwa dia tidak keberatan pergi sama-sama dengan saya ke Ross dan dia beli 3 pasang sepatu di sana. Maaf Pak Gilbert, saya bukan rahasia. Tapi yang maksudnya yang saya mau katakan bahwa di Ross ini ya kita tahulah bahwa ya memang banyak barang-barang merek juga, tapi yang maksudnya yang karena sudah tidak season lagi dijual secara ini. Jadi maksud saya bukan bahwa dia hanya membeli barang-barang harus di toko yang termahal, bila juga bisa membeli barang-barang biasa aja dan he doesn't mind. Itu yang saya lihat dan yang saya saksikan. Selain daripada itu, kalau ada mempunyai pendapat yang lain ya terserah ya, tapi itu yang saya lihat dan yang saya bisa katakan. Ya, inilah sedikit apa yang saya bisa klarifikasi. Memang saya tidak menjawab, tapi saya menjawab dengan klarifikasi video ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa mengetahui apa yang menjadi posisi saya saat ini. Yes, saya adalah wakil daripada dua anaknya, daripada Cella dan calon mantunya waktu itu si Excel, waktu di LA. Saya adalah wali dari mereka. Mereka memang datang ke rumah saya dan sampai sekarang anak ini dua ini tetap menganggap saya sebagai the uncle dan mereka yang so sweet. Mereka menyuruh saya bersumpah bahwa kalau mereka kawin saya harus datang ke Indonesia. Saya tuh tidak pernah hadiri kawinan orang sampai terbang begitu, saya tidak pernah, kecuali mereka aja. Jadi waktu mereka kawin di Bali, saya khusus datang ke sana untuk ikut merayakan perkawinan mereka. Dan saya tahu bahwa mereka mencintai saya ini, anak si Excel dengan Cella. Setiap birthday saya, even adik-adik saya pun lupa, mama saya kadang-kadang juga lupa, tapi mereka tidak pernah lupa untuk bikin video call, termasuk Pak Gilbert juga untuk mengucapkan happy birthday untuk saya. Jadi itulah yang saya bisa ceritakan tentang mereka. Ya, terima kasih untuk
teman-teman, saya minta maaf kalau ada kata yang salah. Kalau mungkin ada yang tidak setuju dengan saya minta maaf. Terima kasih.